Oksigen tersendiri itu adalah merupakan suatu zat yang dibutuhkan dalam proses pernafasan, proses metabolisme, ataupun pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. Di samping itu, oksigen juga dibutuhkan untuk oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik dalam proses aerobik. Sumber utama oksigen dalam suatu perairan berasal dari suatu proses difusi dari udara bebas dan hasil fotosintesis organisme yang hidup dalam perairan tersebut. Konsumsi oksigen meningkat seiring dengan peningkatan berat tubuh dan volume ikan. Kelangsungan hidup ikan sangat ditentukan oleh kemampuannya memperoleh oksigen yang cukup dari lingkungannya. Berkurangnya oksigen terlarut dalam perairan tentu saja akan mempengaruhi fisiologi respirasi ikan, dan hanya ikan yang memiliki sistem respirasi yang sesuai dapat bertahan hidup. Nah, konsumsi oksigen pada setiap jenis ikan itu berbeda-beda. Konsumsi oksigen dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti temperatur atau suhu, ukuran tubuh dan aktivitas yang dilakukan pada ikan tersebut, jenis kelamin, ukuran tubuh, hormon, nutrisi serta usia ikan tersebut. Semakin besar bobot ikan, maka semakin banyak pula konsumsi oksigen, begitupun sebaliknya. Semakin banyak konsumsi oksigen, maka semakin besar laju pula metabolismenya. Laju konsumsi oksigen atau LKO adalah banyaknya oksigen yang diambil atau dikonsumsi oleh biota akuatik dalam waktu tertentu yang berhubungan dengan banyaknya oksigen terlarut. LKO merupakan salah satu parameter fisiologis yang dapat digunakan untuk menaksir laju metabolisme secara tidak langsung. Laju metabolisme biasanya diperkirakan dengan mengukur banyaknya oksigen yang dikonsumsi makhluk hidup per satuan waktu. Laju konsumsi oksigen dapat dihitung dengan menggunakan rumus DO sama dengan V dikali DOO kurang DOT dibagi W dikali T, di mana DO adalah tingkat konsumsi oksigen dalam satuan miligram oksigen per kilogram per jam, V adalah volume air dalam wadah dalam satuan liter, DOO adalah konsentrasi oksigen terlarut pada awal pengamatan, satuannya miligram per liter, DOT adalah konsentrasi oksigen terlarut dalam waktu T, W adalah berat ikan dalam satuan kilogram, dan T adalah periode pengamatan dalam satuan jam. Nah, nilai rata-rata konsumsi oksigen pada ikan mas terendah itu terjadi pada pukul 2 hingga pukul 5, yaitu sekitar 24,5 mili oksigen per kilo per jam. Sedangkan nilai konsumsi oksigen tertinggi itu tercatat pada pukul 6 pagi, yaitu sekitar 29,1 mili oksigen per kilo per jam. Nah, rata-rata konsumsi oksigen selama 24 jam yaitu 26,9 mikrooksigen per kilo per jam. Untuk konsumsi oksigen harian dari ikan mas berada di rentan 24,5 sampai dengan 29,1 kilo oksigen per kilogram per jam. Pada umumnya, spesies ikan termasuk ikan mas memiliki perbedaan tingkat metabolisme antara siang hari dan juga malam hari. Hal ini tergantung dari spesies dan waktu aktif dari ikan tersebut. Nah, beberapa spesies yang telah diteliti, tingkat metabolismenya lebih tinggi pada siang hari, termasuk ikan mas. Hal ini terjadi karena ikan mas merupakan tipe diurnal atau tipe yang aktif pada siang hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor dan konsumsi oksigen pada ikan nila, yang dimana faktor pertama yaitu suhu dan ukuran tubuh ikan berpengaruh terhadap konsumsi oksigen. Selanjutnya yaitu konsumsi oksigen pada ikan nila, di mana terjadi peningkatan konsumsi oksigen yang cukup besar pada suatu wadah dengan volume air 4,5 liter, yaitu dari 0,023 mg O2, sedangkan pada wadah yang volume airnya 1,5 liter maupun wadah dengan volume air 3 liter hanya berkisar antara 0,016 hingga 0,018. Dapat dikatakan bahwa perbedaan volume air dapat berpengaruh pada tingkat konsumsi oksigen, di mana makin meningkat pada perlakuan 4,5 liter. Nah, volume air dalam suatu wadah pemeliharaan itu sangat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi oksigen, di mana semakin besar volume air dalam wadah pemeliharaan, maka akan meningkat juga tingkat konsumsi oksigen ikan yang dipelihara dalam wadah tersebut. Faktor yang mempengaruhi konsumsi oksigen pada suatu ikan. Salah satunya adalah suhu. Suhu berkaitan dengan sistem metabolisme. Kenaikan suhu akan meningkatkan laju metabolisme.
Pada saat laju metabolisme meningkat, maka kebutuhan oksigen dan pertukaran karbon dioksida akan meningkat. Apabila pada saat tersebut darah tidak mengandung cukup oksigen untuk memenuhi kebutuhan ikan, maka ikan akan mengalami kondisi hipoksia. Kondisi hipoksia dapat terjadi pada beberapa ikan. Ciri-ciri dari ikan yang mengalami kondisi hipoksia diantaranya ikan cenderung berenang ke bagian atas permukaan, bukaan operkulum semakin cepat, dan pergerakan ikan semakin tidak menentu. Dapat sangat cepat, gelisah, dan setelah 1 jam ikan akan mengalami kematian. Faktor yang selanjutnya yaitu ukuran tubuh dan volume tubuh pada ikan, di mana ikan yang memiliki ukuran tubuh yang lebih besar akan memiliki tingkat konsumsi oksigen yang lebih besar pula dibandingkan dengan ikan yang memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil. Hal ini dipengaruhi akibat ukuran tubuh dan volume tubuh pada ikan yang berbeda-beda. Semakin besar ukuran tubuh pada ikan, maka semakin besar pula tingkat konsumsi oksigen yang akan mereka miliki. Sedangkan ikan yang tubuhnya kecil, maka semakin kecil pula konsumsi oksigen yang akan mereka miliki. Jadi adapun alat-alat yang digunakan, yang pertama wadah 5 liter, yang kedua gelas ukur 100 ml, yang ketiga timbangan digital, yang keempat selang aerasi, yang kelima aerator, yang keenam pH meter digital, dan yang terakhir ember. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada ikan nila, kemudian air tawar, dan yang terakhir pakan pelet. Jadi saya akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan pada praktikum ini. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, untuk mengukur tingkat konsumsi oksigen, kita menyiapkan 6 buah wadah toples. Tentunya dibersihkan dan dikeringkan. Kemudian, kita masukkan air ke dalam masing-masing toples dengan volume air yang berbeda. Pada wadah pertama, 1,5 liter, wadah kedua sebanyak 3,5 liter, dan pada wadah ketiga 4,5 liter. Yang telah diukur menggunakan gelas ukur 500 ml sebagai takaran dan diberi aerasi. Nah, kemudian yang terakhir, masing-masing wadah dimasukkan 5 ekor ikan yang diambil dari akuarium. Kemudian kita memberikan pakan, yang dimana pakan pelet. Kemudian pakan tersebut dilakukan pada pagi dan sore hari. Dan bila terdapat feses dan sisa pakan di dasar wadah toples, maka harus dibersihkan dan dibuang airnya, diganti sebanyak 3 kali.